Yunus in History Class, di mana kita akan mengeksplorasi berbagai topik menarik tentang budaya dan masyarakat. Saya Ilona, aku Ilona Batusya Mahin Adibina, biasa dipanggil Ilona, dan aku adalah host di podcast episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang dua sistem kekerabatan yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu patrilineal dan matrilineal. Sebelum kita masuk lebih dalam, di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu aku Nurila Pipanyata Mandawasi, aku Haura Mariza Putri Ali, aku Anka, aku Salena Dania. Jadi bagi kalian yang penasaran tentang bagaimana kekerabatan mempengaruhi struktur sosial, tetaplah bersama kita. Kita akan memulai diskusi menarik ini tentang patrilineal dan matrilineal. Selamat mendengarkan. Jadi materi pertama yang kita akan bahas yaitu patrilineal. Patrilineal akan dijelaskan oleh Fuli. Oke, thank you Ilona. Jadi, sistem patrilineal adalah sistem di mana garis keturunan, identitas keluarga, dan warisan diturunkan melalui garis ayah. Jadi, dalam sistem ini, nama keluarga dan properti sering diwariskan dari ayah ke anak laki-laki. Sistem ini banyak ditemukan dalam berbagai budaya di seluruh dunia dan memiliki pengaruh yang besar dalam struktur sosial. Betul sekali. Sebaliknya, sistem matrilineal adalah sistem di mana garis keturunan dan warisan diturunkan kepada melalui garis ini. Dalam sistem ini, anak-anak dianggap bagian dari keluarga ini, dan properti serta hak seringkali diwariskan kepada perempuan. Jadi patrilineal berfokus pada garis keturunan ayah, sedangkan matrilineal berfokus pada garis keturunan ibu. Sekarang mari kita dengar argumen dari patrilineal. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut tentang keunggulan dari sistem patrilineal? Jadi, patrilineal berfokus pada garis keturunan ayah, sedangkan matrilineal berfokus pada keturunan ibu. Sekarang, mari kita dengar argumen dari kubu matrilineal. Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut tentang keunggulan dari sistem matrilineal? Tentu saja dong. Salah satu keunggulan utama dari sistem patrilineal adalah kesinambungan dan kestabilan dalam struktur keluarga dan masyarakat. Dalam banyak budaya seperti di banyak negara Asia dan Eropa, sistem ini memastikan bahwa nama keluarga dan properti tetap dalam satu garis keluarga yang jelas, yang dapat memperkuat identitas dan ikatan keluarga. Namun penting juga untuk dicatat bahwa sistem patrilineal seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dan membatasi peran mereka dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, sistem matrilineal seperti yang diterapkan oleh suku Minangkabau di Indonesia memberikan perempuan kekuasaan yang signifikan atas properti dan keputusan keluarga, yang menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam keluarga. Menarik. Sekarang, mari kita beralih ke kubu matrilineal. Apa keunggulan dari sistem matrilineal? Keunggulan utama dari sistem matrilineal adalah inklusivitas dan keseimbangan gender yang lebih baik. Dalam masyarakat matrilineal, perempuan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan properti. Contoh lainnya, masyarakat di Hoshino di Cina, di mana perempuan memegang otoritas dalam urusan keluarga dan komunitas. Ini seringkali menciptakan lingkungan yang adil dan setara. Tapi perlu diingat juga bahwa sistem matrilineal tidak selalu bebas dari masalah. Misalnya, dalam beberapa budaya, tekanan sosial dan ekspektasi terhadap perempuan bisa sangat tinggi. Dalam sistem patrilineal, seperti di banyak masyarakat Afrika, struktur yang ada seringkali didukung oleh tradisi dan nilai-nilai yang mendalam yang memberikan rasa stabilitas. Jadi, kedua sistem ini memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Mari kita bahas contoh konkret dari budaya lain yang berkaitan dengan kedua materi ini. Bisa Anda berikan contoh budaya patrilineal lainnya? Tentu saja, budaya matrilineal yang kuat bisa ditemukan di banyak suku di Afrika, seperti suku patrilineal yang kuat bisa ditemukan di banyak suku di Afrika, seperti suku Masai di Kenya dan Tanzania, di mana laki-laki memegang otoritas penuh dalam keputusan komunitas dan keluarga. Mereka juga memiliki peran utama loh dalam kepemilikan ternak dan tanah, yang merupakan aset berharga dalam budaya mereka.
Wah, keren ya ternyata sistem patrilineal itu. Lanjut ya, hubungan patrilineal. Di sisi lain, masyarakat khas India merupakan contoh budaya patrilineal yang kuat. Dalam masyarakat ini, garis keturunan diturunkan melalui ibu dan perempuan memiliki hak atas properti dan mengambil peran utama dalam urusan keluarga dan komunitas. Ini menunjukkan bagaimana sistem patrilineal bisa bekerja dengan efektif dalam konteks yang berbeda. Sangat informatif. Terima kasih ya, Aisyah. Bagaimana dengan peran gender ke dalam kedua sistem ini? Apakah ada perbedaan yang signifikan yang kalian lihat dalam pembagian peran dan tanggung jawab? Dalam sistem patrilineal, peran gender biasanya sangat jelas. Laki-laki sering dianggap sebagai kepala keluarga dan mengambil keputusan utama, sedangkan perempuan seringkali Sebaliknya, dalam sistem matrilineal, peran gender bisa lebih fleksibel dan inklusif. Perempuan memiliki peran yang dominan dalam pengambilan keputusan keluarga dan ekonomi. Misalnya, dalam masyarakat Minangkabau, perempuan memiliki hak atas tanah dan properti, serta warisan, dan mereka memainkan peran kunci dalam perdagangan dan ekonomi lokal. Jadi, pembagian peran gender juga sangat dipengaruhi loh oleh sistem garis keturunan yang dianut. Bagaimana dengan dinamika kekuasaan dalam keluarga dan komunitas? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Ya, pasti ada lah. Orang dalam sistem patrilineal, kekuasaan itu seringkali terpusat pada laki-laki, terutama kepala keluarga. Ini bisa menciptakan struktur yang hierarkis namun stabil, di mana aturan dan tanggung jawab sangat jelas. Ini bisa dilihat dalam banyak budaya tradisional, di mana kepala keluarga laki-laki memegang kendali penuh atas keputusan besar dibandingkan matrilineal. Di sisi lain, dalam sistem matrilineal, kekuasaan lebih tersebar dan inklusif. Perempuan memiliki suara yang signifikan dalam keputusan keluarga dan komunitas yang bisa menciptakan dinamika kekuasaan. Dalam masyarakat Muslim, misalnya, perempuan kuat memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan pemeliharaan tradisi. Sekali lagi aku minta maaf ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kita lebih dengan patrilineal nggak sih daripada matrilineal dalam keluarga? Soalnya kan kalau patrilineal itu warisannya pasti lebih ke laki-laki, dan dimana laki-laki setiap diproduksi itu nafkahin, sedangkan perempuan kan cuma terima nafkahnya aja kebanyakan. Gimana nih? Menurut aku kurang adil sih, karena Menurut aku ya lebih pentingan patrilineal masih daripada matrilineal, karena patrilineal itu warisannya pasti jatuhnya karena laki-laki, dan dimana laki-laki itu perannya penting banget kalau dalam keluarga, punya nafkah dan tanggung jawabnya lebih gede. Sedangkan kan kalau matrilineal perempuan kan biasanya kayak cuma terima nafkah kebanyakan ya. tapi menurut aku kurang setuju sih, karena sekarang juga banyak untuk mencari nafkah. Perempuan sekarang juga banyak yang mencari nafkah dengan cara jual makan dan lain-lain sebagainya. Untuk perempuan juga memiliki banyak kebutuhan. Setelah menjadi seorang ibu, dia akan memberikan anak keperluan. Tapi kalian tahu nggak sih kalau ada satu sistem kekerabatan yang lebih adil daripada matrilineal maupun patrilineal? Apa itu? Ada loh, jadi namanya itu parental. Apa ini? Sistem kekerabatan parental sering juga dikenal dengan istilah bilateral. Sistem parental berlaku ketika seseorang menjadi suatu keturunan perkalian kekeluargaan karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibu. Kekerabatan parental dapat ditemukan hampir di seluruh suku yang ada di Indonesia. Bagian terkecilnya adalah satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Hasil keturunan dari perkawinan dalam keluarga penganut sistem kekerabatan parental, baik anak perempuan maupun laki-laki, akan memiliki posisi sederajat tanpa ada perbedaan karena sistem kesukuan. Dalam sistem kekerabatan parental, laki-laki ataupun perempuan dapat menikah dengan orang di luar sukunya untuk menjadi penerus dan memberikan keturunan baru. Jenis sistem kekerabatan
menurut kalian kesimpulan dari podcast hari itu apa sih? Ya juga sih, mungkin menurut aku kesimpulannya setelah adanya karya-karya itu Matrona sama Patrona jadinya kayak nggak usah dipusing-pusingin lagi nggak sih? Karena kan harusnya kita juga saling sama lain dan bisa menghargai kan. Terus Matrona juga penting juga sih. Kalau menurut kalian juga gimana? Setuju sih sama ya tos. Jadi kalian semua setuju kan sama pendapat Laura dan pendapat aku? Nah, karena apa namanya kayak aku udah menjelaskan banyak hal dan kalian juga menjelaskan tentang patrilineal dan matrilineal, kita akan mengakhiri podcast hari ini. Terima kasih banyak untuk wawasan dan pengetahuan yang telah kalian semua berikan. Itulah diskusi kita kali ini tentang sistem patrilineal dan matrilineal. Sampai jumpa di episode berikutnya dari A Stuff You Missed from a History Class. Teruslah belajar dan menghargai keberagaman. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye bye. Okay, love you guys. Don't forget to smile.